Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Tata Pemerintahan di sini akan membahas dan memaparkan materi tentang kewenangan pemerintah dalam kurung azas legalitas dan wewenang pemerintah dan sumber tata cara memperoleh wewenang pemerintah. Yang mana saya selaku pemateri pertama bernama Afdal Zikri Adlani dengan NIM 1051902226 dan nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Melisa Aprilia sebagai pemateri kedua dan Yulian Intan Putri sebagai pemateri terakhir. Kemudian untuk pembahasan saya yang kedua yaitu tentang pengertian wewenang. Dalam hukum administrasi negara tentu kita tidak asing mendengar istilah wewenang karena sebenarnya wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum, wewenang dan hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau badan lain. Menurut Pran Magnus Suseno, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Hades Stout, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan yang subjek hukum di dalam hubungan hukum politik atau hubungan hukum publik. Sedangkan dalam Black Law Dictionary, kewenangan diartikan lebih luas. Tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya ketaatan yang pasti, mengandung pemerintah, memutuskan adanya pengawasan yuridiksi, bahkan kewenangan yang dikaitkan dengan kewibawaan, karisma, bahkan kekuatan fisik. Kemudian azas legalitas pemerintah. Azas legalitas pemerintah merupakan azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Azas ini tidak boleh berlaku surut, artinya tidak boleh mempidanakan seseorang. Apabila perbuatannya belum ada aturannya, azas legalitas dalam hukum pidana itu sangat penting. Azas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Maka apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dapat diberlakukan terhadap tindak pidana itu. Ada 3 unsur yang terkandung dalam pengertian azas legalitas, yaitu 1. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut belum diatur sama sekali dalam suatu aturan. 2. Bahwa dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan suatu analogi. Dan yang ketiga, bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Baiklah, saya Melisa Aprilia, NIM 1051902205. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Wewenang pemerintah. Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah negara federal. Sejumlah urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif atau sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom. Menyangkut pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan tersebut, secara konseptual dikenal 3 ajaran utama, yakni ajaran rumah tangga formal, material, dan nyata atau real. Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda, tetapi berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran formal, material, dan real menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Terakhir, sumber wewenang pemerintah. Kewenangan pejabat administrasi berasal dari
undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu harus diatur dalam undang-undang. Baiklah, saya Yulian Intan Putri, NIM 105190227 akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kelima yaitu tata cara memperoleh wewenang pemerintahan. Cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, sumber wewenang secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara atribusi delegasi dan kadang-kadang juga mandat yang ditempatkan sebagai cara tersendiri. Setiap pengguna wewenang pemerintahan, tindak pemerintahan dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas wewenang yang sah. Yang pertama yaitu atribusi. Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata attribure, yang artinya memberikan kepada. Konsep teknik hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberi atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang memperoleh atribusi wewenang dari undang-undang, misalnya wewenang atribusi presiden berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua yaitu delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin delegare, yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat besulit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain, dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pemberian delegasi disebut sebagai delegans dan penerima delegasi disebut delegaratis. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan atau pejabat pemerintahan dapat melakukan delegasian wewenang jika peraturan undang-undang sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan tertentu. Yang ketiga yaitu mandat. Mandat berasal dari bahasa Latin mandare, yang artinya memerintahkan. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna penugasan. Bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan. Berdasarkan penelusuran pada keputusan hukum administrasi Belanda, maka terdapat wewenang mandat ini dibedakan menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu mandat pengambilan keputusan, yang kedua mandat pelaksanaan, yang ketiga mandat penandatanganan.